Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan minggu ini saya dapat mengajar lagi dan untuk minggu ini adalah pertemuan terakhir pada semester ini untuk mata kuliah Proses Manufaktur 2. Saya harap nantinya untuk beberapa tugas yang masih belum input, saya harapkan untuk segera menyetorkan sebelum ujian. Walaupun nanti untuk nilainya ya tentu saja berbeda antara yang menyetorkan tepat waktu dan menyetorkan terlambat. Nah, itu nanti tentu saja akan berbeda nilainya. Setelah kemarin yang kita bahas adalah masih terkait dengan termoplastik, terutama kemarin adalah tentang vakum foaming. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang lanjutannya untuk processing pada termoplastik. Nah, selanjutnya yang terakhir nanti proses manufaktur pada plastik termoset. Jadi untuk pengerjaan bahan plastik dengan penguat serat, plastik dan penguat serat ini adalah resin yang digunakan untuk rambahan penguat dari serat. Nah, contohnya adalah seperti resin polister dan resin epoksid. Nah, sedangkan penguatnya itu misalkan dibuat dari serat gelas. Jadi maksudnya di sini, jadi ya penguat serat gelas itu diberikan resin polister maupun epoksi yang di mana nantinya selain menimbulkan keindahan atau estetika pada hasil pengerjaan plastiknya juga dia punya kekuatan pada produk hasil akhirnya. Nah, beberapa proses yang bisa digunakan untuk pengerjaan ini yakni ada laminasi dengan tangan, ada pengerjaan serat semprot. Nah, ini biasanya untuk body coating pada mobil ya. Kemudian ada press dingin, press panas, ada laminasi kontinu, sentrifugal, serta pengerjaan elektrostatik. Jadi elektrostatik ini proses laminasi juga tapi dengan proses elektrolisa. Jadi dia perekatan itu seperti misalnya pada powder coating itu juga pakai proses elektrolisa. Jadi proses pelapisan material dengan menggunakan sistem seperti elektrolisa. Jadi ada anion dan kation, jadi efek negatif positif, di mana proses elektrolisa nanti menyebabkan material plastik nanti menempel sehingga melapisi material yang akan biasanya tujuannya adalah supaya material itu lebih tahan karat, kemudian mengkilap, serta mudah dibersihkan untuk yang pengecat ataupun juga untuk material yang berhubungan dengan barang-barang di sekitar. Nah, contohnya ini. Nah, ini proses pelapisan dengan menggunakan resin tadi, epoksi untuk meja yang ini, dan ini untuk yang papan seluncur. Selanjutnya yakni rotate molding, yakni proses pembentukan plastik menggunakan temperatur yang tinggi serta tekanannya rendah. Jadi temperaturnya pakai temperatur tinggi tapi low pressure atau tekanannya itu rendah. Dalam metode manufacturingnya mengkombinasikan panas dan putaran biaksial. Jadi prosesnya plastik dimasukkan ke dalam mold atau cetakan. Nah, kemudian mold ini ditutup. Nah, di tempat mold ini nantinya akan diberikan heat atau panas baik dari atas maupun bawah. Nah, kemudian mold ini nantinya akan diputar sehingga memenuhi mold, jadi akan memenuhi cetakannya. Nah, baru dia dirilis atau dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini tergantung bentuknya nanti ya, tergantung dari moldnya, cetakannya bentuknya seperti apa. Jadi prosesnya terdiri dari charging atau pengisian, jadi pengisian dari plastik powdernya, kemudian ada heating, jadi proses pemanasan sekaligus nanti diputar. Jadi dia diputar ke
di dua arah ya. Jadi diputar di sini dari ininya dia berputar, apa namanya? Cetakannya ini dia berputar sekaligus di bagian dia juga berputar seperti ini dan seperti ini. Jadi kedua-duanya ini berputar bersamaan. Makanya di sini dinamakan biaxial rotation karena dua aksisnya itu sama-sama berputar. Kemudian proses pendinginan, lalu proses pelepasan material dari cetakannya. Urutan prosesnya seperti itu. Nah, ini contoh rotate molding. Jadi pertama ini plastik bubuknya dimasukkan ke dalam tempat plastiknya. Kemudian diberikan atau pewarna. Kemudian di close. Kemudian di proses mesin mixing ini jadilah plastik seperti ini, jadi berwarna. Jadi proses pewarnaan plastik itu dilakukan sebelum proses pencetakan. Jadi ini mesin mixing, dimasukkan mesin mixing dulu, kemudian jadilah mixing powdernya yang sudah berwarna. Nah, kemudian dilakukan penimbangan. Ya, ini untuk biasanya sudah ada ketetapan sendiri untuk molding sekian berat atau volume dari powder plastik yang mau di-apply itu berapa kilo. Nah, kemudian ini cetakannya dilepas dulu. Lalu powder plastik yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian cetakan dikunci, dipastikan tidak ada celah lagi yang bisa menyebabkan serbuk plastik tadi bisa keluar. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dia diputar ke arah sini dan diputar juga melintang nih. Jadi bisa jadi dalam satu mesin rotate molding ini ada beberapa cetakan. Nah, ini supaya produksinya itu kan ini satu putaran ini kan bebannya sudah lumayan ya karena moldingnya itu terbuat dari logam. Sehingga kalau hanya satu cetakan itu angka produksinya itu kecil. Padahal dia sudah pakai tenaga yang besar digunakan untuk memutar sehingga bisa diletakkan beberapa cetakan untuk memudahkan dalam skala produksinya. Jadi dia dipanaskan di sini. Ini tempat tungku pemanasnya, open. Kemudian dia diputar-putar terus. Setelah selesai, tungkunya dibuka. Nah, ini dimasukkan lagi untuk dipanaskan lagi, mengalir seperti itu terus. Nah, kemudian dilakukan proses rilis atau unload dari material. Nah, sehingga ini didapatkan untuk koper. Nah,
Nah, lalu dilakukan proses pemotongan. Karena ini kan terdiri dari 2 lapis ya nantinya. Nah, lalu ini dikasih penahanan. Nah, kemudian yang nantinya akan digunakan untuk proses pemotongan material yang lebih. Jadi ini sudah ada pressnya. Kemudian dilakukan proses finishing lanjutan. Seperti penambahan engsel dan lain sebagainya. Nah, ini contoh bentuk akhirnya. Nah, ini bentuk akhir dari rotate molding. Tadi ada 3 bagian yang dalam satu kali proses itu dilakukan, yakni pembuatan handle, kemudian bagasinya sama bagian landasan bagasi. Jadi satu proses bisa digunakan untuk 3 mold atau 3 cetakan. Selanjutnya yakni expanding foaming, yakni dalam proses expanding foaming material plastik dapat dikembangkan atau diperpanjang atau diperluas. Nah, campuran resin yang mengandung katalis dan bahan kimia dapat membantu perpanjangan atau expand, ditempatkan pada sebuah cetakan di mana ia akan memanjangkan struktur yang berbentuk sel. Bahan yang dikerjakan dengan cara ini yakni polyurethanes, polyether, urea formaldehida, polyvin, dan phenolics. Jadi ini prosesnya, jadi ada 2 tabung yang digunakan untuk menekan cetakan. Nah, sehingga nantinya plastiknya akan terexpand, akan tertekan sehingga dia meluas. Selanjutnya yakni spinning. Jadi spinning dari plastik bisa dipanaskan, dimulurkan, ditarik, kemudian menjadi serabut, lalu dipintal menjadi benang atau bisa juga lebih kuat. Jadi ini prosesnya dari polimer, kemudian polimer ini nanti ditekan, jadi ada metering pumpnya. Nah, kemudian metering pump ini, jadi ini plastik panas ya, akan menuju ke seperti bak penampungan air. Nah, kemudian dia akan menekan melewati spinneret. Nah, sehingga dia akan berubah menjadi mulur seperti benang-benang. Nah, lalu dipintal. Nah, kemudian di roll atau digulung. Jadi prosesnya dia dari mesti dari polimer panas masuk ke spin bed. Nah, kemudian dia nanti akan digulung. Jadi di coagulating, kemudian di stretch, diperpanjang, kemudian di washing, dia akan dicuci untuk proses pendinginan. Setelah di stretching, gunanya untuk mempertahankan bentuknya. Kemudian dia diberikan fiber finishing, lalu di dry untuk dikeringkan. Nah, baru dia nanti akan dimasukkan bobin, kemudian di cutting sesuai dengan ukuran. Jadi proses lebih jelasnya seperti ini. Jadi dia dari injection molding. Nah, ini posisinya dia masih panas ya. Nah, kemudian dia masuk ke melt spinning. Dia akan masuk ke tadi spinneret yang nantinya akan merubahnya menjadi benang. Kemudian terjadi proses dipintal.
kemudian ini di stretch, direnggangkan, nah, baru kemudian digulung. Sehingga jadilah benang plastik. Ini lebih jelasnya di mesinnya. Jadi ini biji plastiknya. Kemudian dimasukkan mesin extruder untuk diinjekkan ke spinnerel. Nah, ini spinneretnya. Nah, sehingga dia keluarnya itu bentuknya seperti memanjang seperti ini. Kemudian dari sini diarahkan untuk masuk ke beberapa roller, di mana tujuan dari roller ini adalah untuk merenggangkannya, untuk men-stretch-nya. Nah, kemudian digulung. Nah, hasilnya benang plastik. Ya, benang plastik itu biasa kalian temui ketika kalian mancing atau main layangan. Nah, itu kan pakai benang-benang plastik. Nah, di mana benang-benang tersebut dibuat dengan proses spinning. Jala ikan, nah itu kan juga terbuat dari benang plastik. Nah, itu proses pembuatannya itu pakai spinning. Kemudian blow film, yakni proses pembentukan plastik berongga dengan cara meniupkan udara bertekanan ke material plastik hasil ekstrusi melalui cincin udara atau air-ring. Material plastik yang biasa digunakan yakni PE yang terdiri dari LDPE, jadi low density PE, dan HDPE atau high density PE. Nah, ini prosesnya. Jadi mulai dari mesin injection, kemudian masuk ke extruder, dari extruder kemudian diinjekkan ke cetakan atau D-nya, di blow film. Nah, perbedaannya kalau biasanya di mesin extruder yang lain dari sini itu sudah berhenti. Nah, maka pada saat di dalam cetakan blow film ini dia ditiupkan udara. Nah, yang nanti akan ditahan oleh air-ring supaya tidak terlalu melebar. Nah, kemudian ditangkap oleh flapboard untuk nantinya akan dimasukkan ke hull of unit. Nah, ini ketinggian hull of unit ini bisa divariasikan. Di mana dari sini nanti kemudian akan masuk ke roll. Lalu ada proses pemotongan pinggir atau tepian, baru kemudian digulung. Jadi lebih jelasnya bagian-bagiannya, ini ada main motor, ini nanti yang digunakan untuk memutar extruder. Kemudian ada gear reducer untuk mereduce putaran. Lalu ini hopper sebagai tempat HDPE ataupun LDPE biji plastiknya. Nah, kemudian ini ada screw nanti yang akan mendorong masuk ke adapter. Nah, kemudian ada cooling unit. Jadi di air-ring ini itu ada cooling unit di mana untuk mendinginkan material yang keluar dari cetakan. Lalu dari sini nanti akan ditiupkan udara sehingga plastiknya akan mengembang. Kemudian masuk ke gate plate. Setelah ini kemudian dijepit roll oleh nip roll. Kemudian masuk ke roll untuk flat top, di mana ini ada merupakan gate roll-nya atau roll pembantu. Lalu dilakukan penggulungan di bobin. Lebih jelasnya proses blow film bisa dilihat.
udara ya, dimana udara nanti masuk di air ring. Nah, kemudian dia keluarnya plastik seperti ini, gulungan. Biasanya kamu kalau plastik-plastik pembungkus es ataupun plastik-plastik yang biasanya tengahnya itu apa namanya tidak bertepi, plastik gelondongan iwa. Nah, itu juga hasil dari proses blue film, plastik pembungkus es. Nah, cuma kan plastik pembungkus es kan nanti ada proses cutting and pressing. Jadi ada proses pemotongan, kemudian dipres sesuai dengan ukuran. Tapi ketika dia masuk pabrik, apa namanya dari pabrik pembuatan blue film, dia keluarnya bentuknya gulungan di bobin seperti saya gambarkan tadi. Nah, kalau masuknya ya kayak gini, digulung di bobin. Nah, kemudian nanti tinggal dipotong, lalu dipres sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh customer. Nah, selanjutnya adalah thermoset processing. Jadi kalau kemarin yang kita bahas adalah dan sebagian di pertemuan awal ini adalah termoplastik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang thermoset. Jadi ada beberapa proses di mana nanti saya hanya menjelaskan sampai transfer molding karena casting sama spraying itu sebenarnya sama dengan prosesnya seperti di termoplastik. Cuma bedanya kalau thermoset prosesnya hasil plastiknya itu tidak bisa didaur ulang seperti pada termoplastik. Nah, bedanya cuma di situ. Jadi bisanya nanti dia dipecah, kemudian dia diprosesing oleh pabrik. Kalau yang termoplastik kan sangat mudah untuk didaur ulang menjadi mixing campuran. Nah, dan juga kebanyakan proses thermosetting ini barangnya itu tidak ada yang didaur ulang. Jadi kalau rusak ya dibuang, kebanyakan seperti itu. Yang pertama adalah hand layup, adalah proses pengerjaan plastik secara manual dengan mold sebagai cetakan, dibentuk sedemikian rupa, lalu dilapisi lapisan pemisah atau release agent, sehingga cairan resin dan cetakan itu tidak akan menempel. Nah, lalu dilapisi resin lagi. Nah, setelah itu cairan resin kemudian ditambahkan bahan penguat atau reinforcement seperti serat. Kemudian cairan resin tersebut diratakan dengan menggunakan kuas atau roller agar permukaannya rata dan rapi. Jadi contohnya adalah pada proses pembuatan bak plastik, bodi motor, modifikasi, bumper. Nah, itu kan itu proses hand layup. Jadi dia proses pembuatan kebanyakan untuk hand layup ini prosesnya adalah manual. Nah, jadi proses kalau kita mau bikin bumper serat karbon kan selain serat karbonnya kan kita juga butuh resin. Nah, resinnya itu adalah merupakan bahan thermoset. Jadi enaknya di proses hand layup kita bisa custom bentuk dan dimensi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, contohnya ini proses pembuatan bak mandi misalkan. Nah, jadi pertama dikasih dulu bahan supaya dia tidak menempel. Kemudian dikasih serat untuk penguat. Nah, kemudian dikasih serat lagi. Lalu diberikan resin kembali di bagian atasnya. Untuk meratakan permukaan bisa menggunakan roller.
Jadi tetap menggunakan serat ya sebagai bahan penguat. Kemudian ini disemprot resin. Ya, caranya sama. Lalu kemudian di cooling atau didinginkan nantinya sehingga prosesingnya selesai. Dan selanjutnya yakni reaction injection molding atau RIM. Jadi proses ini mencampurkan beberapa bahan plastik dan ditambahkan aditif agent di dalam mix head sebelum aliran nantinya akan memasuki mold. Nah, kenapa perlu penggunaan aditif agent? Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan dari plastik itu sendiri. Jadi processingnya seperti ini. Jadi di sini ada dua bahan yakni polyol sama incyanide. Nah, kemudian dua bahan ini nantinya akan diinjekkan ke mix head-nya, di mana nanti dari mix head kemudian akan dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, kemudian sisa dari bahan yang tidak terpakai di mix head akan dikembalikan, tapi sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu, lalu dimasukkan lagi ke dalam feed tank atau tangki dari plastiknya. Lebih jelasnya proses yang terjadi di mix head bisa dilihat. Jadi dua plastik ini dimix dulu, kemudian baru ditekankan masuk ke dalam atau cetakan. Nah, ini proses ini berlangsung terus-menerus ya, secara kontinu sampai target produksinya nanti tercapai. Nah, ini detailing dari mix head-nya. Jadi ada dua selang input seperti pada gambar ini, yakni ada selang input dan ada selang output, di mana selang output ini nantinya akan mengembalikan plastik yang tidak terpakai di mix head itu bisa nanti kembali lagi ke tank. Nah, di dalam dari cetakan ada mold cavity. Mold cavity ini adalah nantinya tempat plastik akan terbentuk. Nah, kemudian ada runner. Nah, runner ini adalah modeling bagaimana cara plastik ini masuk ke dalam rongga cetakan. Di sini ada leader pinhole and leader pin, ini digunakan untuk mengunci cetakan ya nantinya. Nah, ini hasil dari proses injection molding. Jadi bumper kendaraan, bodi kendaraan, baik itu motor maupun mobil itu dikerjakan dengan proses reaction injection molding. Nah, ini contoh cetakannya. Nah, di sini adalah inputan masuknya. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya yakni compression mold, yakni suatu metode pembuatan plastik dengan cara memanaskan cavity terlebih dahulu. Jadi cavity-nya itu dipanaskan terlebih dahulu. Cavity itu gumpalan plastik, itu dipanaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada empat tahapan pada proses ini, yakni peletakan bahan plastiknya pada cavity yang sudah dipanaskan, kemudian ditekan, dimampatkan, lalu dikeluarkan. Jadi cavity-nya terlebih dahulu dipanaskan. Cavity itu ini loh, rongga cetakannya, ini terlebih dahulu dipanaskan. Nah, konstruksi pada proses ini utamanya adalah punch atau cavity-nya, lalu core atau intinya. Intinya ini digunakan jika mat tersebut berongga. Tapi kalau dia tidak berongga tengah-tengahnya, itu nggak perlu pakai core atau inti. Kemudian ada sistem ejection atau sistem yang nantinya akan mengeluarkan plastik dari cetakan. Nah, jadi compression molding ini terdiri atas top plate. Nah, ini nantinya yang akan menekan. Kemudian ini cavity-nya.
atau rongga cetakannya, ini plastiknya yang nantinya akan dipanaskan oleh cavity. Lalu ini bottom plate atau plat dasar. Jadi cetakan jenis compression mold ini adalah cetakan tertutup, bukan cetakan terbuka. Makanya ada top plate sama bottom plate. Nah, ini ada opening bar slot, ini yang digunakan nanti untuk melepaskan top plate. Nah, di sini ada flash and tear trim gate. Nah, ini digunakan untuk menampung kelebihan plastik setelah mengalami compression pada cetakan. Nah, jadi proses ini berlangsung terus-menerus ya, sampai jumlah material yang kita dapatkan tercapai. Nah, ini contoh produk dari compression mold. Jadi berbagai macam sambungan-sambungan plastik atau barang-barang plastik yang ada di sekitar Anda. Seperti casing dari meteran, kemudian ada case untuk stop kontak, lalu ada bodi dari kaca, ada bodinya sisir, ada juga nampan plastik, kemudian kancing. Nah, ini juga produk dari compression mold. Selanjutnya yakni transfer mold. Transfer mold ini hampir sama dengan compression mold, di mana pada proses ini jumlah material itu terukur dan dimasukkan sebelum molding itu beroperasi. Jadi prosesnya sama seperti compression mold, cuma bedanya adalah di transfer mold nantinya material yang sudah terletak di cavity nanti diinjekkan ke dalam D. Hello friends, welcome to engineering chemistry. Jadi bisa dilihat bahwasanya plastik yang sudah dipanaskan nantinya akan diinjekkan ke dalam cetakan. Jadi kalau yang compression molding tadi adalah dia sudah berada di sini. Jadi dia sudah dipanaskan di dalam cavity, kemudian dipres. Kalau yang transfer molding tidak, dia dipindahkan posisinya dari tempat penampungan untuk plastiknya ke dalam cetakan, kemudian diekstraksi atau dikeluarkan. Jadi lebih jelasnya modelnya seperti ini. Jadi ada plunger yang digunakan untuk menekan. Jadi dia diisi dulu di transfer pot. Kemudian nantinya akan ditekan melewati plunger untuk masuk ke dalam mold cavity. Tapi kalau yang kompres, dia nggak pakai yang bagian atas ini, dia langsung ditekan di dalam mold cavity. Bedanya di situ. Nah, biasanya untuk transfer mold ini banyak digunakan untuk soket komputer maupun elektronik, kemudian part elektronik seperti IC, ini juga tubuhnya ini digunakan cara transfer mold untuk prosesnya. Nah, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena ini pertemuan terakhir, saya harapkan nantinya kalian dapat mengikuti UAS dengan baik, dan juga sepertinya perkuliahan seperti ini, daring seperti ini juga akan kita lakukan semester depan, karena sudah ada arahan dari Bapak Menteri bahwasanya perkuliahan daring ini harus kita lakukan sampai akhir tahun ini. Sehingga apakah semester depannya lagi akan menggunakan cara seperti ini ya? Kita masih nunggu instruksi dari Pak Menteri selanjutnya. Jadi saya harapkan karena prosesnya ini sekarang kita harus tanpa bertatap muka seperti ini sepanjang tahun. Bahkan kita juga nggak tahu sampai kapan daring ini dilakukan. Saya harap kalian tetap belajar karena saya pantau
dari views video saya di YouTube saja yang melihat hanya sedikit, tapi jadi jumlah antara yang melihat video saya dengan yang mengerjakan tugas itu timpang. Banyak yang mengerjakan tugas daripada jumlah views. Dan juga bisa saya trace yang views itu pakai akun siapa saja, apakah itu akunnya berbeda atau akun sama yang melihat berulang kali, sehingga saya bisa membedakan berapa mahasiswa yang mengakses video tersebut. Jadi karena saya lihat aksesnya itu sedikit, saya harapkan bagi yang tidak atau telat mengikuti tetap bisa memantau perkuliahan. Yang pertama, yang kedua, seperti yang pernah saya sampaikan juga di grup bahwasanya kemungkinan kita juga akan melakukan praktikum di bulan Agustus. Jadi seperti instruksi Pak Menteri juga, aktivitas yang bisa dilakukan di kampus itu hanya praktikum, percobaan di lab, dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penggunaan laboratorium secara penuh. Jadi selama proses itu menggunakan lab, maka kampus bisa menginstruksikan mahasiswanya untuk masuk dengan pengurangan jumlah pengaturan jumlah jadwal mahasiswa yang masuk sama pengetatan protokol kesehatan. Jadi saya harap kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat sampai akhir tahun ini, sehingga selesai pandemi ini kita bisa bertemu, berkumpul kembali. Dan juga apabila ada masalah atau kesulitan belajar atau apapun, saya tetap standby ada di kampus dari hari Sabtu Minggu, Selasa dan Rabu dari jam 8 sampai jam 1. Barangkali ada yang mau konsultasi atau apapun, bisa menemui saya pada jam kerja tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.